Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita masih diberi waktu sedikit sebagai kajian kemarin di tafsir ya, di yaitu mengenai bi sama. Ya, jadi bi sama ini kan ada kemarin ayat 90 ya. Ya Bu Didi, mau Bu Didi itu. Nah, apa kemarin di surat Al-Baqarah bi sama bihi. Ya kan masih ingat tuh. Bi sama bihi. Terus apa sambungannya kemarin? Nah, sama-sama lupa. Nah, bi sama bihi. Iya tuh. Mastarau bihi anfusahum yakfuru bima anzalallahu. Bima anzalallahu baghyan. Kan itu ya. Bi sama bihi. Bi sama bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan. Ayunaz ilallah min fadli ala ma yasha min ibadi ba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin. Jadi bisa itu kemarin kan ada bisa. Bisa di apa dulu? Ditulis ya, boleh ditulis sebentar. Coba ada enggak pakai buku tulis? Sama itu adalah dia terdiri dari bisa dan ma. Jadi bisa adalah fi'lun dia. Fi'lun madin atau fi'lu madin jamidin. Itu fi'il madi yang baku. Kemarin kita cerita isim fi'il rupanya enggak. Fi'il madi yang baku namanya. Jamid. Ya. Encak ditulis dek. Bekot bentuk angin lalu ya. Lalu diterangkan enggak ya karena ikut dek sekali-sekali kok jarang apa. Banyak beko dalam ayat tuh mengenai terutama Bani Israel bi sama. Alun kajian apa? Adonan mausulnya itu bertali, adun enggak. Ada maksud jauh kajian orang awak saya di enggak mengada awak. Ya, bisa nampak nulis ya. Fi'lu atau fi'lun boleh, tapi kalau diidafatkannya fi'lu madin jamidin. Nah, itu bisa tuh. Fi'lu madin jamidin. Fi'lu madin jamidin baru li insya'iz zimmi.
Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ini berkait juga istarau syara. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum bima anzalallahu. Bi'sa fi'lu fi'lu madin jamidin. Baru li insya'i. Li kan huruf jar tuh. Li insya'i zimmi. Zimmi ya. Mengko zimmi mudhafun ilaih. Fi'lu madin jamidin li insya'i zimmi. Jadi kalau ada sebut kata-kata bi'sun itu adalah fi'il madi, ya fi'il madi, tapi fi'il madi baku, tidak bisa ditasrifkan tuh. Fi'il madi baku. Jadi ada fi'il ku ada baku, ada bisa dicairkan. Dan dicairkan nama mustaq. Jadi fi'il madi baku, dia hanya dipakai li insya'iz zimmi, untuk memenuhi celaan. Insya itu kan memenuhi atau mengisi atau ungkapan ya, ungkapan celaan. Zim itu celah. Jadi kalau ada kata-kata bi'sa itu mencela. Jadi kalau pengisian bi'sa ma fa'altu misalnya pengisian, ya itu mencela diri awak itu, menyesali diri awak. Jadi bi'sa fi'lu madin jamidin li insya'iz zimmi. Terus mabniun ya, mabniun. Mabniun artinya dibangun, dibentuk, dibuat, dibina. Mabniun alal fathiz. Ala fathiz zahir ya, ala fathiz zahir. Ala atas patah yang zahir. Ala fathiz zahir. Jadi ini apa ini, tambah apanya alif ini, salah tambah alif. Zahir ya, sifatnya itu. Ala fathiz zahiri. Fi'lu madin jamidin li insya'iz zimmi mabniun alal fathiz zahir. Jadi fi'il madi yang baku untuk celaan dibuat atau dibangun atas patah yang zahir. Jadi patah baris di atas dia bi'sa. Nggak ada bi'si, nggak ada bi'su. Tetap bi'sa. Sudah yang bi'sa itu. Sudah. Nah, apa bacaannya? Bi'sa adalah fi'il madhi yang baku. Artinya nggak bisa dibuat 14. Jadi fi'il madhi ini ada yang bisa dipecah, maksudnya 14 tasrifnya, bisa yang tidak. Ini yang baku. Gunanya di asal pakai bisa ini, li insya, li artinya kan bagi. Insya, ya insya. Insya kan berbentuk ujian itu. Ada insya, kalau dulu ada itu dikenal tuh ada insya, ada imla. Kalau imla apa tuh Pak Bek? Lain tekan apa Bek? Imla. Imla. Apa tuh Ibu Didi kalau imla? Dikte. Ya, kalau imla itu artinya di bacaan di guru ditulis imla. Arti imla itu kan dipenuhi itu. Tapi Allah dipakai mil'us samawati. Sami Allahu liman hamidah mil'u. Kan imla itu. Mal'a. Malak. Pemalak namanya. Kalau insya mengisi. Jadi diisi sebagai
celaan. Zim itu celaan ya. Mabni dibina atas patah yang zahir. Jadi tetap bisa. Terus yang ke bawahnya sudah ditulis. Itu. Ma, kan ma dia. Tadi kan bi sama. Ini. Jadi ma. Ma ya. Ma ini adalah namanya manakirah. Jadi bukan ma mausul. Manakirah mausufah namanya. Jadi manakirah mausuf. Jadi masih banyak ada ma istifham, ada ma mausul, ada ma nakirah, ada ma ajmal, macam. Lihat keadaan apa. Pokoknya enggak, kalau dipelajari mungkin laisa ada umum, mungkin enggak, wallahu alam lah. Ya kalau dipelajari itu dek takana beko bersobok-sobok dalam Al-Qur'an. Namanya manakira mausufah ya. Dia mabni juga. Mabni itu maksudnya dibentuk karena dia tetap juga ini. Kalau mabni itu enggak berubah-ubah. Dibina fi mahalli nasbi. Fi mahalli nasbi pada tempat nasab. Jadi kalau dijadikan dia nasab, maksudnya baris di atas. Kalau nasab itu kan, kalau dia nasab, kan artinya dia tanda nasab itu ada baris di atas. Terus ada diganti alif sama ya, ada diganti waw dengan ya, itu nasab namanya itu. Ya, jadi kalau tanda nasab itu, tanda nasab ya, ada 3. Pertama, patah namanya. Itu baris di atas itu. Misalnya ba ditulis dikasih baris di atas ba, itu berarti patah. Itu ada tanda patah. Kalau 2 dia, digantilah alif dengan ya. Misalnya muslimani, muslimain. Itu kan sudah di atas itu maf'ul pelajaran kita itu. Maf'ul kan mesti mansub. Mansub atau nasab sama itu. Kalau mansub isim fa'ilnya, kalau nasab itu masdar. Kemudian kalau dia berbentuk jamak taksir tetap juga patah. Kalau dia berbentuk jamak perempuan, maka dia ke bawah. Kasrah 4 tandanya. 4. Adapun nasab, adapun tanda nasab, begitu ya. Ada tanda nasab 4. Pertama apa? Patah. Ya, patah. Fathun. Patah itu berlaku pada kata benda mana? Satu. Apa lagi? Jamak. Jamak taksir. Itu dia patah. Kemudian tanda nasab yang kedua apa? Ismaya. Ya, tanda nasab yang kedua kalau dia 2 bendanya diganti alif dengan ya. Ya sama nun. Tapi dia baris di mati dia. Itu pokok asal 2 berlaku itu. Yang ketiga ada tanda nasab lagi wow diganti dengan ya. Itu berlaku mana? Berlaku pada jamak laki-laki. Muslimuna menjadi muslimina, hadiruna hadirina. Ya. Kemudian satu lagi, adapun tanda nasab yaitu gantinya kasrah ke bawah. Ganti tanda nasab itu berlaku hanya bagi jamak perempuan. Kalau jamak perempuan itu apa? Ada alif sama ta. Itu dia ya. Itu maksudnya itu. Jadi ma ini pada mahal nasab artinya dalam keadaan dia mansub menjadi tamyiz. Kan kita sudah belajar juga tamyiz, nanti diulang-ulang. Tamyiz. Tamyiz ini artinya bisa membedakan. Kalau orangnya namanya mumaiz. Kalau masdarnya
yaitu dari mayyaza yumayyizu tamyiz. Jadi ma ini menjadi tamyiz ini di sini dia. Bi sama tuh. Ma ini menjadi tamyiz. Bisa fiil madi jamid. Ma-nya adalah ma nakirah mausufah, kemudian dia berfungsi sebagai tamyiz. Nah, bagi dhamir yang tersembunyi, lid dhamiril mustatiri. Lid dhamiri mustatiri. Bagi dhamir yang, nah ini sifat juga nih, bagi dhamir yang tersembunyi. Berarti ada dhamir yang tersembunyi di sini. Nah, di bi'sa ini ada dhamir yang tersembunyi. Nah, terus yang dianya wahua, wahua, allazi, yang mana dia wafail menjadi fa'il bi'sa. Ini bi'sa, fa'il bi'sa dia. Jadi ma itu adalah fa'il dari bi'sa. Jadi sehingga bertemulah yang seperti ditulis oleh Nawawi. Nawawi kan buat gini juga. Jadi apa sebenarnya kalau ada bi'sa di situ? Yang ada begini katanya. Bi'sa syai'a. Bi'sa syai'un fa'ilnya jadinya sini buatnya. Bi'sa syai'un syai'a. Mencela sesuatu kan sesuatu. Itu maksudnya. Diulang lagi ya, diulang. Lihat. Beraja aku juga agak batanang, tapi kan istimewa. Di malaikat mengembangkan sayapnya gitu lah, di kambangannya itu. Ya, bi'sa ma ini terdiri bi'sa dengan ma. Bi'sa adalah fi'il madi yang beku. Dia digunakan untuk mencela. Dibentuk dia atas bentuk baris patah. Ini patah kan sinnya yang zahir. Kemudian ma-nya manakirah mausufah, dia dibina pada tempat atau pada waktu nasab menjadi dhamir bagi yang tersembunyi. Dia berfungsi sebagai fa'il. Sehingga yang tersembunyi ini. Bi'sa say'u say'a. Lai paham Bu Didi? Pak Bet lai mengerti? Jadi ma itu tersembunyi di situ domir. Enggak. Ma itu yang jadi fa'il. Ma tadi Pak ya. Jadi fa'il bi'sa mana? Ya ma itu. Tapi dia dalam satu sisi dia menjadi adat, menjadi tamyiz juga. Jadi itu maka dibuat oleh Pak Nawawi seperti ini. Ini Pak Nawawi buat ini. Dan yang lain-lain begini juga saya lihat buatnya. Bi'sa syai'a. Jadi bi'sa ini ada, bukan kata benda ini. Apa itu bi'sa? Ya, fi'il madi, kata kerja, tapi baku. Memang begitu terus dia. Jadi tentu kalau fi'il ada fa'il. Di sini fa'ilnya syai'un. Syai'u ya, bukan syai'un. Syai'an ini maf'ulnya. Jadi seolah-olah kalau ada bi'sa itu begini dia sebenarnya. Ya. Jadi apa ini? Celaan sesuatu terhadap sesuatu. Itu maka dipakai Allah kepada orang Bani Israel. Nanti, itu maka saya buat begini. Ada lagi kajiannya begini ya. Nah, gini. Fil Quran, di dalam Al-Quran, maujudun.
Jadi ada nanti di dalam Al-Quran ada bi sama putus, ada nanti bersambung, ada nanti bi sama titik belakang, ada nanti bi sama seperti yang di dalam Baqarah. Jadi banyak nanti ayat yang berkaitan dengan ada yang tersambung, ada putus. Itu dikaji itu lebih dalam tuh. Kenapa disambung, kenapa diputus. Nantilah insya Allah sata'ti ba'satuha fi waqtil ukhra. Kalau itu kan kejadi buyar isi kapal bapak betul. Bangunan dalam kue lain. Sedangkan ikut saja dikaji buyar. Ya. Makanya acak umbo kijan bagi penghafal Quran segalanya tambah-tambahlah ilmu sekitar lain. Allah rancak tu menghafal Quran. Tapi tambah ilmu ya. Awak salah terasa dia ada takah kubana ya payah. Ya payah tu memang. Jadi dalam Quran nanti kenapa Allah dia disambungkannya kenapa di sini tidak disambungkannya? Itulah kan kajian lahawi itu. Masalah apa itu? Ya Bu, Ibu Didi. Halo. Coba. Jadi awak ulang balik ya, seketek. Karena bertemu kemarin di dalam kajian Bi'sama ini, di kajian tafsir, maka Bi'sa ini adalah namanya fi'il madi jamid. Jamid itu arti beku. Itu digunakan adalah li insya'i, untuk insya, untuk pemenuhan celaan. Ya, untuk pemenuhan zimmi. Zimmi, celaan. Jadi Allah mencela. Jadi kalau dia nanti ada pakai bi'sa, itu betul-betul untuk mengisi celaan. Ya. Karena kalau sudah kita pelajari kemarin kan masa wahyu yang datang, nabi yang datang jadi akhirnya sesat. Kan sangat aturannya balabu. Cilaku. Jadi dia dibina atas patah yang zahir, berarti zahir ini di atas. Kemudian namanya nakirah. Kata kerja ini kan ada nakirah, ada ma'rifah. Ya. Kalau ma'rifah jelas, kalau nakirah umum. Maka berlaku dia untuk umum itu. Nakirah yang disifatkan. Jadi dia mabni juga. Ini mabni, dibina pada tempat nasab. Jadi kalau dia jadi nasab, jadi dalam hukum nasab, dia adalah menjadi tamiz. Ya, menjadi tamiz bagi dhamir yang tersembunyi. Berarti ada dhamir yang tersembunyi. Kemudian yang mana dianya ma ini fa'il dari bi'sa. Ma ini fa'il bi'sa. Jadi seolah-olah begini dia maksudnya. Bi'sa syai'a. Itulah bisa. Mengenai tulisan bi'sa ini, di dalam Al-Quran ditemukan ada nanti maktub. Maktub itu artinya kotak. Kotak ini artinya putus. Ya. Satu ditulis bi'sa, baru ma di belakangnya. Yang satu lagi dia mausul, bukan isim mausul ya. Mausul itu artinya tersambung. Wesel. Yang tersambung ini, begini tulisannya. Bi'sa ma. Kalau ini kan bi'sa ma. Kalau ini bi'sa ma. Kenapa nanti ditulis tersambung? Kenapa tulis terpisah? Di ayat ini itu ya kajiannya yang lebih halus lagi. Itu maka saya buat begini. Insya Allahu sata'ti. Insya Allah akan muncul, akan datang ba'satuha, pembahasannya. Ya. Ya, ba'satuha, ba'as ya. Ba'satuha, pembahasannya maktub sama mausul fil waqtil ukhra, pada waktu-waktu yang lain. Khalas.
Nah, sekarang kita coba buka Al-Quran, latihan membaca ayat. Tujuan kita kan belajar bahasa ini supaya bisa mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Quran. Ya. Suratnya surat Kahfi ayat 57. 7:14. Kahfi berapa? 110 ayat. Enggak, Kahfi surat nomor berapa suratnya? 18. 18. Kan enak, Quran sudah ada barisnya, kita mencari-cari jabatannya lagi. Kalau digundulkan agak payah orang. Karena Quran ini dibaca oleh seluruh orang. Daripada tidak karu-karuan orang bacanya, nggak ngerti, menjalar di luar tanah Arab, maka dikasihlah barisnya. Nah, kalau mencari-cari sejarah, siapakah yang memberi baris Al-Quran? Saya terkenal. Utsman bin Affan. Apa? Utsman, Pak. Oh enggak, itu masa khalifahnya yang memberi barisnya. Oh. Enggak, kalau Utsman bin Affan itu ngumpulin, membuat mushaf. Masa Ali ini, masa Ali bin Abi Thalib. Bukan Umar ya. Kalau nggak salah, saya antara nama itu ragu saya, Abul Aswad Ad-Dauli atau Duali. Saya rasa Duali, bukan Dauli. Kalau Dauli teman saya ingat sudah meninggal dia. Ad-Duali mungkin ya. Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Dauli enggak mungkin lah. Ad-Dual mungkin. Abul Aswadnya itu saya ingat. Abul Aswad Ad-Duali. Jadi semasa Ali bin Abi Thalib, itulah kekhalifahannya. Karena Quran sudah menjalar kemana-mana, sudah dibaca orang. Sebagian orang membacanya benar, sebagian tidak karena tidak ada ilmu di bidang itu, maka dikasih baris ya. Nah sekarang coba kita lihat, entah ada saya mengutip entah salah. Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu Mimman dzukira bi ayati wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda. Tidak panjang, tidak pakai waw, Pak. Oh ya, betul lah, kan salah tuh. Wa in tad'uhum ya. Gitu. Wa in tad'uhum ilal huda. Terus alaiyah tadu izan abada. Coba ulang lagi bacanya. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falayah tadu izan abada. Ya, jadi
Itu makanya kalau misalnya sudah dapat, ya sambil membacanya bisa pakai nyanyi, bisa pokoknya lihat keadaannya. Saya perhatikan kalau orang Sudan hampir mirip bentuk lagu orang Minang apa ya, membaca ayat. Jadi ada putalah orang-orang Sudan kalau jadi imam. Ya, wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada inna ja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu izan abada. Yang huda itu apa itu huda? Hah? Ya, yang al-huda ini apa ini? Quran. Itu. Ya memang lengkap tuh Quran. Atau ya dijelaskan oleh hadis, dijelaskan oleh ulama-ulama. Di sini ada perselisihan. Jadi Quran. Maka oleh karena itu kita, karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab, kan gitu. Maka kita belajar dari dasar. Ya. Jadi karena dia Al-Quran, inna azalna Qur'anan Arabia, maka kita belajar dari dasar, dari bahasa, dari Arab. Terus kalau Arab apa-apa saja model pelajarannya, menuliskannya, apalagi membacanya, apalagi menerjemahkannya. Ya, sebenarnya sebelum terjemahan itu, kalau dahulu terjemahan payah sebenarnya. Dan menurut urutannya lah, belajar Arab itu bagaimana? Pertama menulis sama Membaca. itu mesti sama tuh, menulis sama membaca. Mana dulu menulis membaca boleh sama. Manan alif, manan ba. Itu membacanya manan a. Itu cara membaca itu. Sudah itu apa lagi? Terjemahkannya. Kalau terjemah salah jadinya, payah. Tafsir. Bahasa. Melihat kata katanya dulu. Ya kalau diterjemah barakan terjemahan beko. Al-kafirun lain artinya. Misalnya makfur lain lah, kufar lain lah, kan payah ya. Jadi aneh sebenarnya. Tata bahasa. Tafsirnya. Belajar tata bahasa. Tata bahasa itu sebenarnya. Kalau tafsir lebih panjang lah. Kalau itulah kacang tekubak ya. Bahasanya ya, Pak. Kalau non idealisnya itu perajanya tuh membaca, menulis, sudah itu tata bahasa. Kalau lah tata bahasa, anan terlibat belajar di sini. Huruf isim fi'il. Itu berarti karena tata namun kan susunan tuh. Anan terlibat selain isim fi'il huruf tuh. Nahwu saraf. Iyalah, itulah samunya tuh. Nan sama terlibat alai. Untuk dilatih jadi S3 kamu. Fungsi ini lah. Fungsi kata. Terjemahan lah. Lah pasti tuh. Jadi kalau lah belajar tata bahasa, itulah jalik lah pasti tuh isim fi'il huruf mudhaf ilaih mubtada khabar lah pasti belajar. Otomatis nantabao di situ adalah terjemahnya. Baru paham terjemah. Kalau menterjemahkan isi fa'il menterjemahkan fi'il amar itu. Lebih paham tuh. Itu ndaknya apa tuh sistemnya? Jadi kalau belajar petunjuk Al-Quran pertama apa cara belajarnya? Menurut sistematik nan batu nan ilmiah ya. Yang pertama Baca.
membaca dan menulis. menulis. Sudah itu apa lagi? Tata bahasa. Tata bahasa. Tata bahasa. Sekalian dalam tata bahasa itu apa? Terjemah. Terjemah. Kalau sudah mengerti terjemah dalam tata bahasa, apalagi kira-kira yang muncul? Pahamnya. Paham maksud. Itu yang tafsir. Ya. Baru ngerti kita Quran. Ya Pak Bet ya. Baru jadi Jadi kalau orang bercerita orang bacalah Qurannya. Ya, kalau baca Quran itu pengertiannya lah terlibat tuh pertama bisa menulis membaca. Yang kedua bisa tata bahasa mencakup semua mantik balaghah ma'ani lah mengerti sastra sekalian dan masuk terlibat terjemah. Baru mengerti maksud. Dari maksud itu kembang lagi tuh. Baru sampai mengalir ke sumsum, baru ke saraf, barunya jadi pedoman. Lah itu supaya paham awak, ambo saya lihat di mana memang seperti itulah yang diinginkan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi nih. Kita coba kita mengenal pertama apa? Menulis ini sudah tadi kan sudah saya suruh menulis bisa ya? Bisa. Menyambung-nyambung pun sudah bisa tadi. Karena pernah dulu ada juga kejadian coba dituliskannya misalnya menuliskan masjid ditulisnya mim cie, ditulisnya sin cie, ditulisnya jin cie, cie dal, enggak pandai nyambung dong. Astagfirullah. Berarti enggak pandai nulis. Huruf lain kenalnya huruf hijaiyah. Nah, sekarang menulis sudah, membaca sudah. Baru dari bahasa kita lihat. Jadi ini kita latihan ini yang taruh lah ini pre-memory atau kita anggap sudah. Kalau wa seperti ini apa yang sering kita ingat? Seperti ini secara umum. Atap. Wa atap. Arti atap itu berarti ada kisah disambungkan ke sebelumnya. Ataupun mungkin nanti sebagai permulaan, tapi ini pokoknya kita anggap sajalah. Ini kan sudah nomor apa ini? Ayat 57 ya. Kemudian wow atap oke lah, wow huruf gitu. Jadi yang tiga itu kita kenal dulu. Apa yang kita lihat dulu dalam Al-Quran itu? Apakah huruf dia? Jadi kalau huruf terpaksa kita belajar banyak huruf. Coba Ibu Didi dulu. Huruf-huruf apa yang Ibu Didi kenal, Ibu Didi? Yang besar saja, yang besar-besar saja. Huruf apa saja yang dikenal? Wow, karena huruf apa? Yang ini soal huruf ini. Ya. Huruf apa? Ya. Ya, Pak. Huruf apa nih? Bukan, maksudnya bahasa Arab itu kan tiga modelnya yang kita lihat. Pertama, kalau nggak huruf, dia fi'il, kata kerja. Kalau nggak kata kerja, kata benda. Sekarang yang ditanya, yang huruf yang Ibu kenal, huruf-huruf apa saja? Huruf atap, huruf jar. Huruf atap, oke. Huruf apa lagi? Huruf jar. Huruf jar, apa lagi? Huruf atap, oke. Ambo nggak mau tanya apa-apa huruf atap, nah itu huruf atap. Tahu awak huruf atap. Alay. Huruf jar. Huruf jar 9. Ndaklah mau tanya pokoknya huruf. Huruf apa yang kenal lai? Isham. Istifham. Ya, huruf istifham. Oke, pertanyaan. Lah, 3 huruf alai. Huruf jazam. Jazam menidakkan. Ya. Ya, kalau huruf nafi kan kalau jazam itu kan tersendiri tuh. Ya. Bedanya huruf jazam sama huruf nafi, Pak Bet? Huruf jazam itu mati di belakangnya. Itu. Kalau nafi belum tentu lai. Jadi itu mangko kalau huruf menidakkan umum tuh. Huruf jazam, huruf alai. Huruf nafi. Huruf nafi, huruf apa lai?
Nah, itu contoh lah. Ya. Jadi banyak dipelajari itu huruf-huruf yang bermakna huruf syarat segalanya. Nah, jadi Arab itu dicari dulu iko isimkah, fiilkah, hurufkah. Nah, sesudah itu fiil lah. Kalau fiil murah kenalnya doh. Bara fiil yang kita ketahui. Tiga. Apa pertama? Fi'il madi, Madi apa lagi? fi'il mudhari, Fiil mudhari. Fiil apa lagi? fi'il amar, Fiil amar. Setelah tambah tadi itu, fiil kota bagi dua. Fiil jamid. Kan jamid. Lawannya mustaq namanya. Bisa dipacah. Sudah itu alai pengetahuan tentang fiil. Fiil ku ada tambahan sehuruf. Aslinya 3 huruf ya. Ada asli yang 4 huruf, ada 3 huruf. Kalau nanti 3 huruf kok bisa ditambah sehuruf, bisa ditambah 2 huruf, bisa ditambah 3 huruf. Penambahan huruf kok bisa ditambah hamzah, bisa bertambah alif sama ta, bisa alif sama nun, bisa digandakan huruf tengah, bisa bertambah alif sinta. Itu pengetahuan awak tuh. Habis fi'il. Isim lah, coba kata benda apa nan dikenal kata benda? Isim Isim fa'il. apa? Nan tahu isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il. Isim alai. Isim maf'ul. Isim maf'ul, isim alai. Zaman. Isim? Zaman. Isim zaman. Isim zaman. Oke. Isim makan. Isim makan. Alai. Isim masdar. Isim masdar ya. Ya. Kalau lah bercerita tentang isim, berarti ada bentuk cie, ada bentuk 1, Banyak. ada bentuk 2, Banyak. ada bentuk jamak, ada bentuk banyak. Kalau lah cerita banyak, ada pula nanti banyak Banyak. laki-laki, banyak perempuan, banyak perempuan, Taksir. banyak taksir. Kalau lah banyak taksir, ada terbagi 2. Banyak taksir berakal, tidak berakal. Banyak. Itulah kira-kira garis-garisnya dan awak pelajari terus sampai detail, sampai menghembuskan napas terakhir. Itu nangka. Jadi kalau untuk mengajarkan Quranku sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu mesti bagilah. Ada orang pandai maja menulis, ada pandai membaca, ada pandai bahasa, ada pandai tentu enggak mungkinnya all round. Jadi mari kita ambil salah satu tu yo untuk amal soleh awak. Untuk amal soleh itu. Ya, Pak. Untuk amal soleh ya. Tapi lah dikecek deh Rasulullah. Khairukum. Khairukum lebih baik daripada Orang yang paling bagus di antara kamu adalah orang yang berwakaf. yang belajar, iya. Orang yang belajar dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu. Tuh, rancak. Nah, sekarang lanjut. Mulai ini waw huruf. Kalau man bagaimana kira? Wa man azlamu. Man. Waman aslamu. Bagaimana man? Sekarang yang ditanya dulu isimkah, fiilkah, hurufkah gitu. huruf, Huruf. Huruf atau isim fiil. Ini huruf apa, Bu? huruf, Waman aslamu. Jadi ini nanti kalau ditanya, ini adalah man. Bukan, ini adalah isim ya. Ini isim. Baru ditanya nanti isim apa lagi? Isim mausul ya boleh. Kalau man huruf syarat nanti dia di belakangnya fiil. Nah sekarang ini berarti ini adalah isim. Kalau azlamu, waman azlamu. Azlamu itu apa? Fi'il madi. Karena Allah lupa bet lah ada fi'il madi azlamu.
Isim Udah. Pak. Isim Pak. Isim. Dari Ah. dari anak. Kalau film mudhari mungkin sajalah agak Ya, ragu film mudhari. kotak ketiga balik ya, tapi itu maunya lado di Jadi kalau azlamu failnya tentu ana tuh. Itu makanya ini bukan fiil sebab man itu di mukonya isim loh. Waman azlamu itu azlamu. Ya memang wajar setatangkok dewa bentuk fil mudhari'nya miripnya. Kalau zalama yazlimu, iya tuh. Zalama yazlamu atau yazlimu? Zalama yazlamu. Jadi kalau yazlamu azlamu ayat. Mungkin dia tetatangkok bentuk fil, tapi sebenarnya ini adalah isim. Ini kata benda ya. Sama seperti akbar. Isim ini kata benda namanya. Kata benda apa ini? Isim tabdil. Iya. Pak Bet lapanannya tabdil. Tabdil itu artinya Lebih. diartikan lebih. Enggak paling ya. Kalau paling kan berartilah penghabisan. Lebih. Jadi kalau azlamu, kalau zulman atau zulum, zalim. Tapi kalau azlam, apa itu terjemahnya? Lebih zalim. Lebih zalim. Jadi waman azlamu. Jadi apa terjemahnya jadinya? Dan siapakah yang siapakah yang paling zalim? Ini mannya tadi berbentuk istifham jadinya itu Pak Betma. ya. Huruf juga tapi huruf istifham. Azlamu isim masuk dia itu. Waman azlamu, siapakah yang paling zalim? Maksudnya apa itu? Kalau pertanyaan siapakah yang paling zalim berarti maksud ditanya itu apa mana itu? Yang paling tidak menerima. Enggak, maksudnya kalau ada pertanyaan siapa yang paling zalim? Maksudnya siapa itu? Tidak ada Kan zalim. itu sebenarnya itu ya. Jadi tidak ada orang yang paling zalim, tidak ada orang yang lebih zalim, berarti lebih. Ya, di sini siapakah yang lebih zalim? Berarti melebihi dari orangnya. Lebih zalim. Siapa tuh orangnya? Itu dia. Jadi namanya isim tabdil ya. Itu mangku ada min di belakang. Itu mangku ada min. Jadi asal ada isim tabdil kok. Ya, dengarkan Bapak Ibu ya. Kalau pakai isim tabdilnya, ada di belakangnya min. Khairat. Misalnya begitu ada orang mengecek begitu. Sudah ceramahnya atau sudah menerangkan. Wallahu a'lamu. Kan dipakai ganti min itu bi. Wallahu a'lam bisawab. Jadi pengertiannya Allahu a'lam minal alamin. Allah yang lebih tahu dengan yang benar. Jadi sama wallahu a'lam min kulli syai'. Ada min tu. Paham tu? Azlamu itu ya Pak, minnya itu. Ada minnya di belakang. Memang ada tak tulis, ada enggak. Karenanya lebih. Kalau ibu mencari barang, ini lebih, misalnya lebih baik, lebih buruk, lebih cantik, pasti ada kalau ibu ngecek begitu ya, membeli kain, kok lebih rancaknya, kan lebih rancak, pasti ada minnya tuh. Dari mana kira-kira kalau ibu lah masuk ke toko kain, enggak ibu sebut dari minnya, tapi ada dari mana tuh kira-kira? Misalnya ibu lah putar-putar di toko, setelah itu ibu ngecek ke kawan ibu, kok lebih rancaknya, lebih rancak dari mana tuh? Dari sebelumnya. Sebelum min. Ya.
berarti ada tersembunyi kain kalau sudah dilihat dan lain-lain. Gitu ya. Lai paham tu? Jadi min ya Pak, bukan min saja ya, min ya. Min saja dan min 2 huruf, min sama nun. Oh, ini tunggu kasih kolom. Dan perlu kini kok kalau lah pakai tabdil itu dulu Bu. Kalau lah ada isim tabdil di belakangnya ada min atau semirip min tapi ada nan dituliskan ada nan tidak. Lai paham itu? Ya, ya. Tadi mengenai bunyinya tadi Pak, ada kalau min sama nun atau min saja. Cara membaca tadi. Iya. Kini awak kan bercerita azlam dulu. Azlam kau mau ulang ya. Azlam kau bentuk apa kau? Kata benda, isim. Ya kata benda atau isim. Isim apa namanya? Jamid. Indah. Itu nan tadi nan perlu didengar. Apa Pak Bet? Tabdil. 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 Ya, tak pakai huruf dot ya. Tabdil. Tabdil itulah masdar dari faddala. Itu fi'il madinya itu. Faddala. Faddala itu artinya melebihi. Kalau fadlun saja karunia lebih. Tapi kalau faddala digandakan melebihi. Coba buat fi'il mudhari'nya faddala. Faddala. Faddala yufaddilu. Ya yufaddilu diampek ya. Faddala yufaddilu masdarnya. Tabdilan. Tabdilan. Itu mah namanya isim tabdil. Isim tabdil itu pada umumnya ditambah hamzah di depan, turut baris depan terakhirnya. Misalnya kalau kabura. Kabura fi'il madinya. Apa isim tabdil dari kabura? Baru. Akbar. Ya akbaru. Ya jangan lupa ya, perlu dicatat tuh akbaru. Misalnya kalau alima, apa isim tabdilnya? A'lamu. Itu a'lam. Kalau karima, mulia, apa isim tabdilnya? Kalimah aklamu. Akramu. Kalau pahima, paham, apa isim tabdilnya? Afhamu. Ya, itunya. Lah, jadi asal isim tabdil ko berarti ada di belakangnya nanti pembandingnya. Ada yang ditulis berbentuk min, ada yang tidak. Ada yang disembunyikan saja. Ya. Misalnya begini. Anta arhamu. Gitu. Kalau berdoa kan begitu. Anta arhamur rahimin. Kan? Anta arhamu. Arhamu itu bentuk apa tuh? Isim tabdil. Isim tabdil. Rahimin di belakang jadi apa dia? Asalnya rahimuna itu arhamurrah. Tapi dia karena menerangkan. Sifatnya atau halnya? Enggak. Arhamur rahimin. Mudah pun ilaih. Mudah pun ilaih. Jadi dengan siapa dia paling arhamur rahimin? Kan lebih sayang yang sesayang-sayangnya, lebih sayang dari sayang-sayang, kan tidak ada dituliskan dari situ min. Ya. Berarti apa yang di belakang kira-kira? Anta arhamur rahimin Allah Pak. Min kulli syai atau minal alamin. Jadi kalau awak membaca Allahu Akbar, apa kira-kira di belakangnya? Min alam. Ya, minal alamin. Minal alamin atau min kulli syai'in. Tapi tidak dituliskan. Jadi Allahu Akbar min kulli syai'in atau Allahu Akbar minal alamin. Gitu.
Ya, apa ya, lambat-lambat. Jadi yang kita baca itu begitu, asal pakai isim tabdil pasti ada begitu. Misalnya kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Pengertiannya wallahu a'lam minal alamin atau min kulli syai'. Gitu ya. Nah, sekarang itu juga waman azlam. Ada di sini mimman. Kalau mimman ini bagaimana menguraikannya ini? Coba. Min ditambah man. Hah? Min ditambah man. Jar majrur. Coba nah, coba saya lihat lo. Min Pak. Hah? Tambah man. Apa pertama dulu? Min. Min. Huruf jar ya. Terus apa? Yang kedua? Man. Jadi ini huruf jar. Huruf jar ini masuk dia ke man. Ya. Ke man tadi, ini apakah man ini atau man ini? Kan beda, ini man juga, ini man juga. Ini kan man juga. Cuma ini dikasih tasdid, jangan ragu kasih tasdid. Seperti. Kasih tasdid ini man. Maaf, nggak mau deh nih kalau itu. Sini ya, man, mau. Berarti min, baru mulai sini. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu min. Kalau min huruf apa tadi? Min? Harfu jar. Jar menguraikannya. Dia adalah huruf jar, min. Ini min. Terus masuk kepada man. Jadi min masuk kepada man. Ini man. Ini min. Gitu. Min huruf jar. Man huruf. Ini bedakan Pak Ibu. Kalau ini kan isim di belakangnya, berarti ini ada kata penanya tadi istifham. Kalau ini di belakangnya kata kerja, zukira, pasif. Berarti ini man mausul. Huruf. Itu bedanya. Kalau dia di belakangnya kata benda, berarti dia adalah kata penanya. Kalau di belakangnya kata kerja, berarti dia huruf syarat ataupun mausul. Sudah? Jadi ini dia, min ditambah man sama dengan, min ditambah man sama dengan, menjadi apa bacaannya? Jawab. Min ditambah man. Sama dengan? Syarat. Enggak, apa bacaannya coba? Min tambah man sama dengan? Mimman. Ya, mimman. Gini jadinya. Min ditambah man sama dengan mimman. Jadi min adalah huruf jar, man adalah yang dijarkan. Cuma itulah, di mana jarnya Pak? Pi mahalli. Itu yang cerita mahalli itu. Pi mahalli kasri. Atau pi mahalli, pi mahalli kasri pada mahal kasrah. Dia adalah pada mahal kasrah disembunyikan. Dia sebenarnya kasrah, tapi dia karena man tetap seperti itu juga. Nah sekarang, ini dia. Jadi mimman. Min huruf jar masuk ke man. Zukira bentuk apa pula zukira? Isim fi'il huruf. Il.
Fiil. Ya, fiil. Madi. Sekarang ditanya lagi, fiil apa? Fi'il madi. Ya betul. Fiil madi. Madi. Rupanya fiil madi itu di barisnya di sini zukira. Dia dalam keadaan muta'addi atau lazim atau pasif atau aktif. Pasif. 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 Kalau aktif yang dijawab dicari fa'il, ini yang dicari fa'ilnya atau naib fa'il. Naib fa'il. Kalau dia aktif nanti cari adalah fa'il. Fa'il. Kalau dia pasif yang dicari Naib fa'il. naib fa'il, ganti fa'il. Kalau begini, mana naibnya? Sembunyi. Sembunyi. Dua. Sembunyi. Ya, tersembunyi. Apa yang tersembunyi dalam zukira ini? Huwa. Kemana kembali huwa? Mana? Itu Tasantiang. Jadi kalau diterjemahkan, coba. Dan siapa? Sebenarnya bukan bertanya ini. Kalau di dalam dalami bentuknya bentuk bertanya. Tapi kalau kesimpulannya, tidak ada orang nan lebih zalim di dunia akulah orangnya. Itu. Itu sebenarnya. Ya gaya-gaya bertanya tapi menunjukkan orang itu ingkar. Jadi siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang diingatkan? Orang diingatkan dianya orang. Dengan apa diingatkan orang? Bi ayati. Bi ayati ini terdiri apa saja ini? Bi ayati. Coba. Yang mana huruf jarnya? Bi. Bi. Kemudian apa yang dijarkan? Ayati. Ayati. Ayati ini satu atau banyak? Banyak. Banyaknya banyak apa? Banyak tafsir. Banyak tafsir. Mu'annas, Pak. Tapi dia sebenarnya bukan perempuan, makanya ini dihubungkan seperti mu'annas dia. Itu namanya mulhaq. Kan ayatun satu, kalau dua ayatnya ayatani, kalau banyak ayatnya ayat. Mirip seperti jamak mu'annas. Dia dijarkan oleh bi ayati. Kenapa dibaca bi ayati? Karena ada bi. Lalu ini berarti jar majrur. Nanti ada tempat sangkutannya, disangkutkan muta'alaqnya namanya itu kalau ngaji. Jadi siapakah orang yang paling zalim dari orang yang diingatkan? Orang dari mana diingatkan orang itu? Dengan ayat-ayat ini kenapa Robbi ini kata benda, kata kerja atau huruf? Kata Benda. Kemudian jabatannya sebagai apa? Sebagai maf'ul. Kenapa pula maf'ul? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih dari mana? Dari ayat. Mudhafun ilaih dari ayati. Itu maka nggak boleh diayati, direm membacanya. Kemudian yang hi sebagai apa pula? Itu maf'ul. Ya, maf'ul apa pula? Kacau ya terus. Dengan ayat Allah. Mudhafun ilaih juga. Iya, mudhafun ilaih juga. Jadi ayati itu mudhafun ilaihnya Rabbi. Kemudian sudah dia mudhafun ilaih Rabbi, dia jadi mudhaf juga. Mudhafun ilaihnya hi. Jadi ayati disandarkan ke Rabbi, Rabbi disandarkan ke hi. Gitu. Baru ada pahamnya. Apa terjemahnya jadinya? Siapakah yang paling zalim dari orang
diingatkan yang diingatkan dianya orang dengan ayat-ayat Quran. dengan ayat-ayat Rabb-nya. Dia diingatkan itu bisa ditangkap dengan mata, pikiran, perasaan, tanda-tanda bahwa ada yang berkuasa, tapi dia tidak acuh tak acuh, tidak peduli. Fa'arada anha, kemudian orang itu berpaling darinya. Itulah yang lebih zalim dari segala-galanya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu makanya di sini pakai min. Yang paling zalim, jadi ada zalim, ada lebih zalim. Ini lebih ini. Kalau paling itu sudah terakhir. Tapi dalam bahasa Arab nggak ada paling, saya lihat. Bahasa Arab dua saja saya lihat. Zalim lebih zalim. Besar lebih besar. Mulia lebih mulia. Yang palingnya nggak ada. Bahasa Inggris ada memang. Nah, cuma mungkin itu diambil orang karena Allah sudahlah dipakai yang maha, gitu aja kebijakannya. Jadi ini fa. Ini kan ada fa sini sudah duduk ini. Fa. Fa ini. Pak jawab. Pak jawab. Jadi sebenarnya kalau jawab dari mana dia? Dari man tadi Pak. Tapi man, orang yang diingatkan dianya orang dengan Allah, maka berpaling daripada ayat. Betul. Jawab dari man yang ini, bukan man ini ya. Man syarat ini. Man huruf syarat yang ini. Yang kedua ini ya. Bukan ini. Dari orang yang diingatkan dianya orang dengan ayat Tuhannya. Lalu bagaimana? A'rada bentuk apa? Isim fi'il huruf. A'rada. Fi'il. Iya, fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Dapat tambahan atau tidak? Ya. Dapat alif. Alif. Ya, tambahan satu alif. Maka fa'ilnya mana? Dua. Iya. Tersembunyi di sini huwa. Balik huwa itu kemana? Ke Rabbi. Rabbi. Masa? Allah. Ayati Pak, ayati. Ayati. Kenapa ayat itu pula? Fa'a'rada. Ada huwa di sini. Kemana maksudnya huwa ini, siapa dibalikkan, kemana rujukannya? Murja, dhamirnya kemana? Yang zalim. Kepada man. Kan kepada man. Orang yang zalim tadi. Iya. Ini man ini ya juga sama. Ini sebenarnya kan untuk pertanyaan ini bukan orang artinya. Ini ya. Siapakah orang yang lebih zalim dari orang ada yang diingatkan dianya orang dengan ayat-ayat Tuhannya orang. Lalu sebenarnya di sini sebenarnya itu maka kurang pas dia jadi jawab ini. Yang dia tepatnya di sini adalah dia adalah setafriknya, pecahan dari sini. Lalu bagaimana orang? Kemudian maka lebih tepat dia menjadi atap. Kan atap dari zukira ini. Kemudian berpaling atau menghindar dianya orang. Dari mana dia yang menghindar? Kemana kembalinya ini? Dari yang diingatkan. Dari ayat. Ya, dari ayat-ayat. Arti berpaling dari ayat, tidak acuhnya dong, tidak ada pengaruh dalam hidupnya.
Baru di sini yang ayat, apa itu ayat? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi Al-Quran isinya, jadi ayat terbagi dua, ada yang di cover di Al-Quran secara nyata, ada di luar Al-Quran misalnya, tapi sebenarnya sudah masuk dalam Al-Quran. Misalnya siang, malam, kan sudah dalam Quran. Siang malam ini ayat apa enggak? Ya, tanda-tanda. Ayat. Keberadaan kita ini Ayat. ayat. Coba tunjukkan yang mana yang tidak ayat. Tidak ada. Ayat sedang. Ada ayat sadonya. Kecuali Allah. Alam. Air. Ayat. Ayat. Waktu kita minum air, waktu mandi, waktu berwudu, pokoknya menggunakan air, sadarkah kita bahwa yang membuatnya adalah Allah? Allah. Harusnya sadar. Sadar. Kalau sadar, menjadi orang baikkah kita? Baik. Ya. Kalau baik berarti tidak a'rad kita. Tapi kalau kita enggak baik berarti a'rad. Padahal ayat sudah diingatkan. Nah, nampak kita orang mati, ayat. Nampak orang hidup, ayat. Tapi bukan bertambah baik. Biasa-biasa saja, itu a'rad namanya. Orangnya mu'rid. Jadi yang paling zalim, yang lebih zalim di antara makhluk, kalau orang itu tidak acuh, tidak berpengaruh hidupnya terhadap ayat. Ya, terhadap ayat. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hidup, dikasih air, dikasih segalanya. Sudahlah, biarkan gitu aja. Berarti termasuk orang yang lebih zalim dari orang yang taat. Gitu ya. Sadu ayat berdua. Alun wa nasyama qaddamat. Kira-kira Pak Bet. Ibu-ibu. Cukup. Coba kita akui bersama. Masuk zalim apa enggak? Bukan lebih zalim, masuk zalim apa enggak? Maka bacalah doa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya, Rabbana zalamna. Atau nan doa cik lain. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Coba ulang. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Amil tusu'an. Aku telah melakukan dosa, kesalahan. Wa zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Bukan begitu dulu. Faghfirli. Baru innaka. Faghfirli innaka anta khairul ghafirin. Khairul ghafir. Khair itu sikat tabdil juga itu. Jadi ada yang dituliskan kalau khair yang lebih baik. Khair. Itu sikat tabdil juga itu. Diulang lagi. La ilaha. Tidak ada ilah. Illa anta. Kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Wa bihamdika, dengan mula puji. Baru disebutkan. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Apa lagi Bu? Nomor 2 ini. Kalau fakfirli tadi di atas. Yang kedua ini farhamni. Sayangi aku. Tadi di atas ampuni dosaku. Farhamni. Baru innaka. Ya innaka anta. Diulang. Innaka anta arhamur rahimin. 2. Satu lagi. La ilaha illa anta. Subhanaka.
wa bihamdika. Jika Terus amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Baru patub. Patub, engkau terimalah taubat. Alayya, patub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Dibaca tuh. Enggak mau tak mau sepanjang hari ini kita memang mungkin ya maaf saja ya, mungkin tidak azlam tapi zalim ya. Ya zalim ya, azlamnya yang tidak, zalimnya ya. Ya, jadi diulang-ulang kembali. Itu makanya waktu membaca ayat ini, waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Aku nama bahayo luponyo anan karjo salamuko nan salah. Kata Allah, inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Nama bahayo akinnah kok. Sumbatan. Ya, kami sudah buatkan di dalam hatinya itu tidak peduli. Jadi kalau begitu kejam Allah tuh enggak, dia awak itu tidak mempeloi diri awak. Sehingga ayat di sini supaya paham tapi diartikan tidak paham. Sehingga tidak pakih mereka tentang Al-Quran. Nah, naduk baca sih. Ya, maaf ya. Jadi itu inna ja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahu. Hu kok baliknya ke makoh hu tu. Quran. Ya. Tapi di siko ayatnya baca. Bekok lah kaji itu. Baru disebut siko. Wa fi azanihim. Azan. Ada pula waqra. Waqra. Sudah waqra. Akhirnya alai. Intadu'uhum ilal huda. Kalau diajak dia supaya mengikuti Al-Quran, supaya mengikuti keselamatan hidup, falan. Lan dipakai, lan huruf tidak akan. Tidak akan mereka dapat hidayah. Selamanya. Kalau begitu, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya tidak akan dapat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, sampai sini nanti kita uraikan lagi ke bawah An-Nasyiyah ini. Sampai ini jadi ini latihan membaca ayat. Jadi saya katakan tadi membaca Al-Quran itu yang idealnya. Ya kalau kita yang sudah tua-tua ya sudahlah belajar gini aja lah. Kalau yang anak baru lahir sudah mulai bisa diajar. Ajarlah menulis, ajar membaca. Sudah itu ajarlah bahasa, tata bahasa, baru diajarilah. Inilah calon-calon yang akan kita tinggalkan. Takut meninggalkan anak cucu yang tidak paham. Kalau mau ingin artinya saja, isinya saja boleh juga lah dengan dengar ceramah. Tapi ini kan membentuk orang yang cerdas, bisa menganalisa, bisa membaca. Ya, sampai di sini aja dulu latihan membaca ini. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab ini adalah supaya mengerti, menelaah, membaca Al-Quran. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ya kita lah semua umat manusia di muka bumi ini mengertilah hendaknya atau mau belajar. Inilah lapangan dakwah kita ya. Jadi saya lihat baca sejarah kalau Jamaluddin Al-Afghan itu saya baca itu langsung sekali ya langsunglah berceramah apa begini. Tapi kalau dia muridnya bernama Rashid Ridha, dia membuat bentuk lembaga pendidikan ya. Jadi kedua-duanya betul. Ada yang perlu ceramah, ada tapi ini yang bagi generasi-generasi ini. Nah, jadi
Terutama yang muda-muda itu saya lihat yang ikut belajar siapa itu Zaki, siapa lagi Pak Ibu Didi? Ivan, Ya Irfan, siapa lagi satu lagi? Novel, Ya. Atus Daniel dulu nggak ikut-ikut lagi ya, Daniel? Fadil, Ya. Daniel dulu yang dia sudah pergi sekolah ITB, dia kemana dia pergi? Fadil, Pak. Fadil. Fadil, Fadil. Jadi yang muda-muda cobalah diusahakan supaya adik-adik kita bagaimana dia mengerti ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin kalau saran saya itulah digunting kartun ya, ditulis dia misalnya huruf ba atau gambar-gambar. Itu lama-lama mu'annas sama mu'annas kata penunjuk, lama-lama ngerti dia membaca buku kisah-kisah yang bagus. Sudah itu lama Quran paham. Jadi asal tertulis Arab jadi pikirkannya kenapa begini. Orang misalnya takbiran itu kan kita dengar itu Allahu Akbar. Orang tidak teringat itu susunannya subjek predikat tidak tahu gini itu. Sudah itu Allahu Akbar. Kan pernyataan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus di belakangnya walillahil hamd. Walillahil hamd. Ada dalnya itu. Itu maka sebagian orang kalau nggak pakai dal salah artinya kan. Iyalah. Jadi walillahil hamd. Ada dalnya. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang peserta bahasa Arab, walillah kalau dikasih barisnya walillahil hamdu, hamdi, hamda. Hamdu. Kenapa hamdu dibuat barisnya? Karena dia jadi mubtada. Tapi dia di belakang. Ya, karena berarti penting. Ya, mubtada muakhar. Tapi kalau di Fatihah coba baca pangkalnya. Alhamdu. Bil alamin. Jangan capek alamin tuh. Alhamdu. Rabbi. Kan sang mana? Alhamdu. Bukan. Sekarang kalau takbir dibaca orang walillahil hamd. Kalau di Fatihah pangkalnya apa? Alhamdulillah. Itunya. Itu nanawa kandaan. Alhamdulillah. Kasih baris sekali, kasih baris. Alhamdulillahi. Tua. Alhamdulillahi. Kalau dia orang takbiran? Walillahil. Walillahil hamd. Hamdu. Lain dia tak fikir dia orang banyak waktu membaca itu. Tidak lah. Kecuali kalau lah beraja bahasa. Kalau enggak, itulah dielu-elu itu. Itu nanti kecian beraja lah ya sampai di sini. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan awak untuk didakwahkan ya, untuk diajak. Jadi marilah kita membuat amal soleh kita itu ya dibuat ya amal soleh. Jangan amal soleh awak menumpu untuk diawak ya. Amal soleh untuk menarik ya. Mari berdoa. Allahumma fakihna fiddin. Pahami dan menurut bahasa itu. Allahumma, ya Allah. Allahumma fakihna atau fakihni boleh. Allahumma fakihna fiddin wa alimnal hikmata wa ta'wila. Boleh ditambah wa alimna lughatal qur'ani wa alimna lughatal arabi. Baru doa jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Coba dipikirkan itu waktu membaca itu ya. Waktu baca itu lah pas tuh. Jangan asal mengecek ya. Asal keluar dari mulut itu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Naam.
Selama kapan hari rayanya? Beres itu.